Setiap candle itu selalu memberikan informasi. Setiap candle baru yang terbentuk memberikan informasi, petunjuk. Bagaimana cara membacanya? Kita harus pahami karakternya, karakteristik dari candle itu. Nanti di situ ada informasi yang kita baca. Caranya yang pertama kita lihat dari sisi power, dari sisi momentum, power atau momentum atau body. Semakin panjang bodinya, semakin besar peluang dia akan berlanjut. Artinya powernya semakin kuat, momentumnya semakin kuat. Yang kedua ada rejeksi, ada penolakan atau sumbu. Ini mengindikasikan perlawanan, beratnya kekuatan. Enggak, semakin panjang sumbunya semakin besar penolakannya. Contohnya begini ya, saya contohkan dulu. Ini contohnya ya. Oke, saya buatkan lagi. Oke, contoh membaca candlestick tadi. Ada candle dengan kekuatan penuh. Ada candle dengan kekuatan penuh. Kemudian ada candle dengan penolakan yang panjang. Misalkan begini. Ada candle yang kekuatannya seimbang. Antara buy dan sell kekuatannya seimbang. Ya, ini demikian juga nanti untuk yang bullish ya. Bisa juga yang bullish. Bullish itu juga sama ya. Apakah nanti dia tebel, apakah dia nanti panjang sumbunya, sama ya. Nah, bahkan ini ada saya contohkan begini. Saya contohkan berikutnya seperti ini biar nanti menjadi pembanding. Kemudian ada juga yang saya contohkan dengan body yang sangat pendek ya, sangat kecil, tipis. Kemudian sumbunya juga panjang. Ya, misalkan begini. Kita coba baca satu persatu ya, karena suatu saat pasti akan menemukan di kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Saya awali dari yang sebelah kiri, yang warna merah sebelah paling kiri. Kita perhatikan yang pertama dari sisi momentum. Ya, momentum itu kita lihat dari bodinya. Ini adalah momentum. Artinya powerful di sana. Kekuatannya utuh. Di atas ada sumbu tapi pendek. Di bawah ada sumbu tapi pendek. Disebut sumbu pendek ketika perbandingan dengan bodinya jauh lebih pendek. Disebut sumbu panjang ketika perbandingan dengan bodinya jauh lebih panjang. Jadi yang mendasari sumbu panjang pendek berdasarkan ukuran body, perbandingan dengan bodinya. Nah, kita belajar dengan membaca candle ini seperti hanya statistik di dalam dagang. Di dalam dunia pasar konvensional, ini seperti ini adalah banyaknya penjual. Ini dijual di sini, kemudian misalkan harganya 10.000 ya. Ini contoh misalkan mangga misalkan, harganya 10.000. Di awal harganya 10.000 tinggi. Tapi karena banyak penjual, makin banyak penjual, jadi merah ini penjual terus. Logikanya semakin banyak penjual, maka harga semakin anjlok. Dalam suatu daerah, misalkan di situ lagi panen mangga, ya, hampir daerah itu banyak menanam mangga. Itu artinya yang menjual mangga itu jauh lebih besar daripada yang membeli. Yang jualan banyak, jual semuanya. Karena banyak yang menjual, yang beli kan berkurang. Kenapa? Ya, buat apa beli karena punya semuanya, punya panenan semuanya. Maka harga semakin jatuh. Semakin banyak menjual, harga semakin merosot. Sehingga kondisi inilah yang disebut dengan momentum bearish. Maka ketika semakin panjang itu artinya pedagang semakin banyak, harga semakin anjlok. Ya, di pasar itu kalau jualan ayam, yang jualan 1-2 orang sama 10 orang nanti akan berbeda. Kenapa? Masing-masing punya strategi untuk menarik customer. Yang satu harga 25, satu harga 24, satu 23, satu 22,5 dan sebagainya. Terus begitu. Nah, berbeda dengan momentum bullish itu adalah pembeli. Ini beli. Ya, semakin banyak membeli, ini diilustrasikan atau dicerminkan di dalam satu gambar candle di mana ini mewakili dari pembeli. Padat sekali pembelinya. Itu artinya apa? Banyak sekali permintaan, banyak yang beli. Di pasar manapun semakin banyak permintaan, maka akan mengakibatkan harga akan melambung naik. Kenapa? Banyak permintaan sudah. Bisa jadi nanti stoknya semakin berkurang karena semakin banyak dibeli. Yang pedagang satu habis, cari lagi, mungkin stok di sana sini juga habis. Semakin banyak orang beli, maka potensi harga naik itu semakin besar.
di dalam misalnya hari raya besar ya, apakah itu misalkan hari Idul Fitri ataukah mungkin Natal dan tahun baru misalnya, di mana permintaan itu banyak. Permintaan daging di jelang hari Idul Fitri misalkan ya, semakin banyak beli daging, semakin melambung naik harganya. Nah, nanti kita lihat dari seperti ini. Semakin tebal candle itu terbentuk, maka semakin besar peluang dia akan lanjut naik. Kalau hijau, kalau merah semakin jatuh. Jadi konsepnya kita pelajari dulu secara logis dulu. Sehingga kita tidak hanya mempelajari pola candlenya, tetapi dari sisi psikologinya, dari psikologi pasar, ya, bukan psikologi trading. Kalau psikologi trading itu berkaitan dengan kontrol emosi. Kalau psikologi pasar itu berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Berikutnya yang kedua saya ilustrasikan dengan candle sumbu yang panjang, bodinya pendek. Candle yang panjang dengan sumbu yang panjang, candlenya body pendek. Artinya momentum bearish ini kecil, momentum bearishnya kecil. Berarti kita lihat momentum bearishnya kecil, powernya merah mulai kecil. Kemudian kita lihat penolakannya. Nah, karena penolakannya di bawah, ini dari sini awalnya seller itu ditolak oleh buyer ya. Jadi semakin berkurang yang jual, maka harga berpeluang naik. Jadi yang di sini adalah beli. Ketika harga semakin murah, maka pedagang semakin berkurang. Yang beli semakin banyak, semakin naik terus harga semakin naik. Jadi ini merefleksikan adalah bentuk dari perlawanan buyer, sehingga terbentuklah sumbu yang panjang. Maka ketika terbentuk seperti ini, bullish bearish itu makin kecil, penolakan buyer makin panjang, ini berpeluang dia akan naik, berpotensi besar dia akan naik karena penolakan bullishnya besar sekali. Termasuk ketika warna merah, warna hijau begini. Ini awalnya dia sempat naik sampai di sini, tapi ditolak oleh seller namanya ya, ditolak terus. Harga tinggi tidak ada yang mau. Maka ketika penolakan semakin besar, seller semakin banyak di sana, harga akan kembali turun lagi. Ini kekuatan bullish mulai mengecil, kekuatan seller mulai terlihat kuat menekan, sehingga berpotensi akan turun lagi. Sumbu di atas semakin panjang, potensi turun semakin besar. Sumbu semakin panjang di bawah, semakin besar peluang untuk bergerak naik. Nah, sekarang satu candle di mana candle itu hampir berkekuatan sama dengan penolakannya ya. Ada body yang kecil, yang pendek, kemudian sumbunya panjang di atas, panjang di bawah. Kekuatan panjang sumbu ini hampir sama. Maka ini disebut dengan candle yang ragu atau undecision candle. Nah, Pak Wijaya, Ya, untuk menentukan besar kekuatan candle penolakan seller sama buyer ya. itu ada berada di time frame berapa? Apa semua time frame bisa kita lihat? Semua time frame bisa, tergantung time frame itu kan kita nanti memanfaatkan untuk trading seperti apa, untuk membaca seperti apa. Dan semua time frame itu sama. Cara membacanya maksud saya ya. Jadi kalau time frame Ya, D1 daily, time frame daily kita menemukan misalkan sumbu yang panjang, maka dia berpeluang akan bergerak naik. Tapi kan belum tentu hari itu, bisa juga lusa karena satu candle itu satu hari. Kalau 1 jam misalkan, maka satu candle itu 1 jam. Semakin tinggi time frame itu semakin lama peluangnya kita menunggu. Artinya potensi untuk ya, kita sampai ke sana lama. Nah, nanti berkaitan dengan tipe trading kita. ya. Berarti sama ya, setiap time Sama. frame sama aja ya. Semua time frame cara membaca sama. Tetapi diingat Ya, kalau kita scalping jangan kita lihat di time frame D1. Karena nanti D1 ya, itu penolakan panjang oh naik. Sementara scalping kan kita mengambil kecil-kecil. Nah, nanti harus tepat di dalam penggunaan sesuai dengan tipe trading kita. Kalau misalkan saya cocok dengan M5, maka fokus coba dipelajari sana. M5 nanti di situ menemukan peluang, menemukan petunjuk, entry dan exit di situ. Kenapa? Karena kalau kita nanti sudah menemukan di situ, kita masuk di time frame H4, H1 beda lagi.